Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Patimuan, tahun pelajaran 2021-2022. Dalam kesempatan ini, kita akan sama-sama belajar materi yang mungkin baru untuk kalian, yaitu tentang informatika. Satu mata pelajaran baru yang baru kalian dapatkan di semester ini. Baik. Sebelum kita mulai, tentu Bapak tidak akan bosan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga imun, agar kita tetap sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19. Materi kita yang pertama, atau Bapak sebut sebagai Informatika 1, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Baik. Mungkin kalian sudah beberapa kali mendengar istilah semacam ini, tapi nanti kita akan perjelas sama-sama apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, ini kompetensi intinya. Nanti kalian diharapkan mampu memahami pengetahuan, baik secara faktual, kenyataan, konsep maupun prosedur, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Kemudian yang kedua, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau nyata, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Kemudian untuk kompetensi dasar di bab pertama ini, nanti kalian harus mampu untuk mengenal fitur lanjut browser. Apa itu browser? Tentu nanti kita bahas. Mengenal fitur aplikasi CMS atau Content Management System atau pengelolaan konten web sedapat mungkin yang berupa freeware, dan memakai untuk membuat blog. Kemudian yang ketiga, membuat laporan tugas dengan paket Office terpadu. Yang keempat, membuat blog untuk menunjang aktivitas siswa, contohnya membuat logbook kegiatan terkait sekolah. Baik, kita akan bahas dulu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Secara mendasar, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Jadi, teknologi informasi itu adalah proses pemindahan informasi dengan berbagai sarana tentu. Sebagai contoh, kalau di zaman dulu, pemindahan informasi menggunakan media yang sangat sederhana. Ini contohnya salah satu, kentongan misalkan. Barangkali ada yang masih ingat, di pos ronda ada kentongan, kemudian dituliskan di sana, kalau dipukul sekali berturut-turut tandanya ada kematian misalkan, 2 kali berturut-turut ada kebakaran misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah proses pemindahan informasi dalam bentuk yang masih sangat sederhana tentu. Kemudian berkembang lagi ada teknologi radio. Bentuknya seperti ini dulu, kalau sekarang mungkin kalian mendengarkan radio melalui smartphone kalian. Kemudian berkembang lagi tidak hanya suara tapi gambar dengan adanya televisi. Kemudian perkembangan berikutnya ada telepon kabel. Kemudian berkembang lagi menjadi handphone, smartphone seperti sekarang. Kemudian ada komputer desktop.
dan ada juga laptop. Ini semua adalah sarana teknologi informasi dan komunikasi. Bapak contohkan dari yang mulai paling yang sederhana sampai yang sekarang, misalkan smartphone ini. Jadi, sekali lagi, yang harus digarisbawahi dari ini adalah bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu adalah proses pemindahan data atau informasi dengan menggunakan berbagai sarana. Itu yang harus kalian garis bawahi. Baik. Berikutnya, karena nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang teknologi informasi di era sekarang, maka tentu pembahasan kita tidak akan lepas dari yang namanya internet. Ya, Bapak yakin semuanya pasti sudah pernah mendengar istilah ini, bukan hanya mendengar, pasti pernah menggunakan apa itu internet. Hanya mungkin ada beberapa yang belum tahu apa itu internet. Ya, internet sendiri itu terdiri dari dua buah kata. Dia singkatan sebenarnya. Kata yang pertama adalah interconnected dan kata yang kedua adalah network. Jadi, internet adalah singkatan dari interconnected network. Interconnected sendiri artinya adalah saling berhubungan atau saling terhubung. Kemudian, network itu adalah jaringan. Di sini, yang dimaksud jaringan di sini adalah dua atau lebih komputer. Tidak selalu komputer. Di era sekarang kalau kita sebut komputer, komputer itu bisa berupa laptop, bisa berupa smartphone. Intinya dua atau lebih komputer yang saling terhubung. Sehingga kalau kita simpulkan, maka internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu sama lain. Itu ada istilah internet yang merupakan singkatan dari interconnected network, di mana interconnected artinya saling berhubungan, sementara network artinya adalah jaringan komputer, dua atau lebih komputer yang saling terhubung. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu sama lain. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami pengertian ini. Nanti kita akan perjelas dengan sedikit gambar. Ya. Kita fokus dulu ke jaringan komputer. Ini contoh komputer. Ini adalah sebuah contoh komputer. Komputer ini sendirian. Dia ada di meja sendirian. Misalkan, ya. Pada kondisi seperti ini, komputer ini bersifat standalone atau komputer yang berdiri sendiri. Dalam kondisi standalone ini, maka data atau informasi yang ada di komputer hanya bisa dibaca oleh komputer itu sendiri. Sekali lagi, pada sebuah komputer yang bersifat standalone seperti ini, maka data dan informasi hanya bisa dibaca di komputer ini. Kalau misalkan kita ingin mengambil data dari komputer ini, maka kita membutuhkan media lain. Bisa misalkan berupa flash disk, bisa berupa memory card, bisa berupa compact disk atau DVD, dan semacamnya. Seandainya kita punya dua buah komputer yang bersifat standalone seperti ini, maka tentu akan sedikit merepotkan ketika misalkan kita harus selalu memindahkan data antar komputer ini.
sebentar-sebentar kita membutuhkan flash disk, sebentar-sebentar kita membutuhkan memory card misalkan. Nah, untuk mempermudah agar kita bisa mengambil data dari komputer ini secara langsung, maka kita bisa menyambung kedua komputer ini. Misalkan kita sambung seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kedua komputer sudah saling terhubung. Dan ini sudah membentuk jaringan komputer. Jika sudah membentuk jaringan komputer seperti ini, maka data dari masing-masing komputer bisa saling diambil, bisa saling ditukar. Komputer A bisa mengambil data dari komputer B secara langsung, komputer B pun bisa mengambil data dari komputer A. Oke, kita kembangkan lagi. Kalau sudah seperti ini, dia tidak lagi bersifat sebagai komputer yang standalone. Dia sudah terhubung ke jaringan komputer. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kalau misalkan kita punya sebuah laptop, di samping dua buah komputer kita punya laptop juga. Kita punya smartphone, ada dua misalkan di sini. Apakah bisa laptop dan smartphone ini terhubung ke komputer ini? Jawabnya bisa. Kita kembangkan jaringan ini dengan memasang satu perangkat yang namanya router. Nah, dengan router ini, maka nantinya komputer terhubung melalui kabel. Ini terhubung melalui kabel, Bapak gambarkan dengan warna merah. Sementara dari laptop maupun dari smartphone terhubung melalui jaringan WiFi. Ini simbol WiFi. Seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka komputer, dua buah ini, satu laptop, dua buah smartphone sudah menjadi satu. Sudah terhubung ke jaringan yang sama. Kalian bisa pindahkan data dari komputer ke laptop, dari laptop ke smartphone secara langsung. Ini salah satu keuntungan jaringan komputer. Bapak tuliskan di sini manfaat jaringan. Yang pertama adalah berbagi data dan informasi. Tadi sudah kita bicarakan ya, data dari komputer bisa diambil di laptop, bisa diambil di smartphone secara langsung. Manfaat pertama. Manfaat kedua, berkomunikasi. Ketika terjadi pemindahan data, ya disitulah terjadi juga komunikasi antar komputer. Atau kalau misalkan barangkali ada yang pernah mempraktekkan, ketika kalian main bareng di game, misalkan main game bareng, itu adalah salah satu bentuk komunikasi melalui jaringan. Kemudian yang ketiga, Bapak gambarkan dulu, misalkan kita punya koneksi internet satu, punya printer satu. Ini bisa disambungkan ke jaringan, sehingga nantinya semua perangkat ini akan bisa terkoneksi ke internet. Ya. Semua perangkat bisa mencetak ke printer. Itu adalah manfaat yang ketiga, namanya adalah berbagi sumber daya atau berbagi perangkat. Kalau kita sebut, bisa disebut sebagai file sharing, communication, dan resource sharing. File sharing adalah berbagi data dan informasi, communication adalah komunikasi, resource sharing adalah berbagi sumber daya. Satu printer bisa dipakai oleh banyak perangkat. Satu koneksi internet bisa dipakai oleh banyak perangkat. Baik, itu gambaran tentang jaringan komputer. Berikut, silakan bisa sambil disimak di LKS kalian, yaitu tentang browser. Pengertiannya, browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software. Kalian mungkin sering dengar istilah software ya, yang digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser disebut juga dengan perambah web atau web browser. Browser
mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik atau bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JS, dan lainnya menjadi halaman yang dimengerti oleh semua orang. Oke, bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menyusun halaman website. Kalau kita baca bahasa pemrograman, kita tidak akan bisa paham maksudnya apa, kecuali kita belajar secara khusus. Nah, browser dia punya kemampuan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman itu menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Kita perjelas dulu. Di atas ada istilah website. Ini, website adalah sebuah kumpulan informasi yang dibuat dengan tujuan tertentu serta dapat diakses secara luas melalui jaringan internet menggunakan sebuah URL atau alamat website. Ya, itu misalkan contohnya www.detik.com atau www.detik.com, www.wikipedia.org, www.youtube.com, dan lain sebagainya. Itu adalah alamat website atau gampangnya kita sebut website. Ya. Alamat website selalu diawali dengan www atau www. Ini beberapa contoh browser. Ya. Yang pertama ada Google Chrome. Semuanya pasti tahu Google Chrome karena sangat populer. Ada Mozilla Firefox, ada Safari, ada Opera, ada UC Browser yang biasanya digunakan di smartphone, ada Internet Explorer, ada Netscape Navigator, ada Maxton, ada iCap, ada Vlog, ada Microsoft Edge. Itu adalah jenis-jenis browser. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan. Untuk kesempatan yang sekarang, itu saja dulu yang perlu Bapak sampaikan. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Kemudian, untuk tugasnya, silakan kalian catat dulu sementara. Ya, kalian catat dulu. Pertanyaan yang pertama. Jelaskan secara ringkas pengertian internet. Nomor 1. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi? Yang keempat, sebutkan 10 jenis perangkat teknologi informasi yang kalian ketahui. Sebutkan 10 jenis perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang kalian ketahui. Pertanyaan kelima, apa yang disebut dengan browser? Jelaskan dan berikan 5 contoh. Sekali lagi, apa yang disebut dengan browser? Jelaskan dan sebutkan 5 contohnya. Tugas silakan dikerjakan di kertas. Untuk pengumpulannya nanti akan ada instruksi lebih lanjut. Dikumpulkan melalui wali kelas masing-masing. Terima kasih. Untuk materi yang pertama ini Bapak akhiri. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, dan cukup istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.